Para tamu terhormat, selamat datang di acara Gubernur Xingtian, resepsi tender. Menuliskan proyek tender yang Anda inginkan di dalam amplop yang tersedia di hadapan Anda. Nanti, Gubernur Xingtian sendiri akan memilihnya secara pribadi. Kamu berniat menyuap Gubernur Xingtian. Apakah kau ini bodoh? Gubernur Xingtian ini dulunya adalah dewa perang, terkenal dan perkasa. Kau datang menghadiri konferensi tendernya, namun tidak menawarkan apa-apa. Tunggu saja sampai dia menyimpan dendam padamu. Ketika itu terjadi, mungkin aku bahkan tidak perlu bergerak, dan keluarga Yunmu akan runtuh. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami tidak tahu tentang ini. Kami belum menyiapkan hadiah apapun. Ibu, jangan khawatir. Aku sudah menyiapkan hadiah. Benarkah? Apa yang kamu siapkan? Itu dia. Chan Bahuang, apakah kau mencoba membuatku mati tertawa? Satu bungkus sawi asin yang diawetkan, dan kau benar-benar membawanya sebagai hadiah. Apakah kau mempermalukan Gubernur Xingtian? Meskipun ini hanya sebungkus acar sawi biasa, tetapi bagi Gubernur Xingtian, ini memiliki makna yang luar biasa. Chen Bahua, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba membunuh keluarga Yun kita? Sudah berakhir. Keluarga Yun tamat. Percayalah padaku, aku tidak akan pernah menyakitimu. Selanjutnya, Gubernur Xingtian kita akan mengumumkan nama perusahaan yang bekerja sama. Semuanya, di antara banyak tawaran yang kalian ajukan, beberapa mengirim kunci mobil, seseorang mengirimkan akta properti kepadaku, dan yang lainnya mengirimkan informasi kontak selebriti wanita. Namun di antara mereka, ada satu tawaran yang hanya berisi sebungkus acar lobak sawi. Aku marah. Diam, aku tahu sebungkus acar lobak sawi ini terlihat konyol bagi kalian semua, tetapi bagiku, ini memiliki makna yang luar biasa. Dulu di medan perang yang tertutup salju, aku yang telah kelaparan selama 10 hari, bertahan hidup semata-mata karena sebungkus acar lobak sawi yang diberikan oleh Raja Langit. Aku selamat. Jadi ketika aku melihatnya, aku teringat pada rekan-rekan seperjuanganku. Oleh karena itu aku telah memutuskan untuk memberikan industri logistik ini pesanan senilai puluhan miliar kepada keluarga Yun. Aku tidak pernah menduganya. Keluarga Yun benar-benar mendapatkan kontrak senilai puluhan miliar hanya dengan sebungkus acar lobak sawi. Itu benar-benar membuat iri. Dengan kontrak ini keluarga Yun kemungkinan akan bangkit. Bahuang, kita benar-benar mendapatkan pesanan itu. Aku tidak sedang bermimpikan. Mangli, ini nyata. Dengan kontrak ini, mari kita lihat siapa di keluarga Yun masih berani meremehkan kita. Jangan merayakan terlalu cepat. Bahkan jika kau berhasil mendapatkan kontrak itu, aku punya banyak cara untuk membuatmu memuntahkannya kembali. Nenek, kita mengambil kembali kontrak Gubernur Xingtian. Bisakah kita kembali ke keluarga Yun sekarang? Mangui. Meskipun kau mengamankan kontrak Gubernur Xingtian, menantu tak berguna itu telah membuat marah keluarga Tang, menyebabkan kerugian pada keluarga Yun kita. Untuk menanggung dampaknya, nilai pasar kita anjlok. Tapi nenek, kita tidak bisa menyalahkan Bahuang untuk ini. Diam. Kau sangat ceroboh. Bahkan jika kau mengamankan kontrak itu, aku khawatir kau tidak akan menanganinya dengan baik. Menurut pendapatku, kita harus membiarkan Nana mengambil alih proyek ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Nenek, Bahuang yang membawa kembali kontrak itu. Bagaimana kamu bisa begitu saja? Selesaikan seperti ini. Beberapa orang bersekongkol dengan Sherman, sibuk selama setengah hari, tapi pada akhirnya mereka tetap berakhir bekerja demi keuntungan orang lain. Nenek, bukankah ini terlalu banyak pilih kasih? Bukankah Mengli? Mengli bukankah dia cucu nenek lagi? Jika keluargamu ingin berpartisipasi dalam proyek ini, itu tidak sepenuhnya mustahil. Keluarga Yun kita saat ini memiliki pinjaman yang belum terbayar di luar. Jika kau bisa mengambilnya kembali, aku akan mengizinkanmu untuk berbagi sepotong kue. Chan Bahuang, bukankah kau selalu bilang kau sangat cakap? Sekarang dana keluarga Yun terikat oleh proyek Tuan Muda Su. Jika kamu punya kemampuan, pergi dan tuntut uang itu kembali. Itu terlalu berbahaya. Mengli, kau tidak boleh pergi. Bagaimana kalau begini? Aku tahu. Ketua Zhou dari grup Dingxing, dia juga punya kontrak dengan Gubernur Xingtian. Aku akan memintanya untuk mengalokasikan proyek kepadamu. Kakak ipar, terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku bisa menangani masalah ini sendiri. Jika aku bisa menagih utang itu, maka kamu tidak boleh memaksa Mengli. Besar, aku yang menentukan syaratnya di sini hari ini. 7 hari. Jika kamu bisa mendapatkan kembali uang itu,
Aku akan memberimu 1 juta. Aku tidak butuh 7 hari. 1 hari sudah cukup. Mengli, ayo pergi. Kakak ipar, kenapa kamu punya waktu meneleponku? Ketua Zhou, bukankah kau menerima kontrak dari Gubernur Xingtian? Aku ingin bicara denganmu. Dulu ketika kakak Yunting masih ada, kerjasama kita sangat menyenangkan. Apakah kita perlu menyebutkan masalah sekecil ini? Benarkah? Kalau begitu aku sangat berterima kasih padamu. Namun, aku punya permintaan kecil. Kita sudah lama tidak bertemu. Mari kita bertemu dan makan bersama. Baiklah. Lin Yanruo. Shou Fangzun, adik laki-laki Shou Tianhao. Aku datang ke tempat yang salah. Apakah kamu pura-pura tidak mengenalku? Ketua Zhou, awalnya aku pikir ini hanya untuk makan malam. Itulah mengapa aku setuju untuk datang. Aku tidak menyangka ini adalah tempat seperti ini. Ada apa? Tidak bisakah kita makan di sini? Karena kakak ipar ingin makan. Seseorang bawakan makanan pokok. Tidak perlu. Aku akan segera pergi. Lin Yanruo, kamu tidak tahu berterima kasih atas kebaikanku. Percaya atau tidak, aku bisa membuatmu tidak mendapatkan kontrak sama sekali. Apa yang ingin kau lakukan? Malam ini, jika kamu menemaniku dengan baik, proyek apapun bisa dinegosiasikan. Tetapi jika aku tidak puas, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Ketua Zhou, tolong hargai dirimu sendiri. Menghormati diri sendiri, kakak ipar. Apakah kamu berpura-pura naif denganku saat membahas kontrak akhir-akhir ini? Siapa yang tidak menawarkan layanan seksual? Kau tidak tahu malu. Jika kamu ingin pergi, silakan saja. Adapun Yun Mengli, aku khawatir dia akan menderita hukuman abadi. Baiklah, aku bisa minum denganmu. Benar. Kakak ipar, mengenai kontrak ini, keluarga Xiongku punya banyak. Mengenai apakah kamu bisa mendapatkannya, itu tergantung pada ketulusanmu. Senang bekerja sama. Kakak ipar, kamu benar-benar terlalu cantik. Bagaimana kalau kita bermain sesuatu yang lebih seru? Zhou Fangzun, kau gila. Aku adalah iparmu. Kakak ipar, justru karena kamu adalah kakak iparku, itulah yang membuatnya menyenangkan, bukan? Kamu sudah menjanda selama bertahun-tahun. Kalau tidak, bahkan jika kamu lebih cantik, aku tidak akan menganggapnya seru untuk dimainkan. Apa yang kau lakukan? Kamu sudah menjanda selama bertahun-tahun. Kamu pasti sangat kesepian. Aku bertanya-tanya, bagaimana kabar kakak ipar di sana? Jika kamu khawatir, telepon lagi dan tanyakan. Tidak ada yang menjawab. Ini buruk. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Kakak ipar bilang, dia akan makan malam dengan Shou Fangzun malam ini. Ini aku. Periksa untukku. Di mana Shou Fangzun dan Lin Yanruo berada sekarang? Kau benar-benar terlihat seperti sebuah karya seni. Kau bajingan. Jika aku mencemarimu, akankah berandal Yenting itu menjadi sangat marah hingga dia hidup kembali? Shou Fangzun. Chen Bahuang, kau bajingan. Beraninya kau merusak kesenangan saya. Seseorang. Di mana aku menyentuhnya? Aku bermain secara menyimpan. Tentu saja. Aku menyentuhnya di mana-mana. Chen Bahuang, wanita ini tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa kau melindunginya? Jika sesuatu terjadi pada Lin Yanruo, istriku akan sangat sedih. Hanya karena ini, kau melumpuhkan kedua tanganku. Aku akan melakukan lebih dari sekadar melumpuhkan tanganmu. Aku salah. Aku salah. Apakah permintaan maaf berhasil? Jika permintaan maaf berguna,
Apa gunanya hukum? Chan Bahuang, cepat hentikan. Chan Bahuang, kau membunuhnya. Beberapa sampah. Tidak pantas hidup di dunia ini. Chan Bahuang, kau benar-benar sudah keterlaluan. Bisakah kau melakukan sesuatu yang membuatku merasa tenang? Kau memprovokasi keluarga Tang, dan sekarang keluarga Su. Apakah kau ingin mati? Jangan khawatir, sudah kubilang. Aku tidak akan membiarkanmu menderita keluhan lagi. Keluarga Tang dan keluarga Shou, aku bahkan tidak menganggap mereka penting. Meng Li, kata-kata yang begitu muluk darinya. Kau sama sekali tidak boleh mempercayainya. Kakakmu juga seperti ini dulu, berpikir bahwa hanya dengan luapan semangat, dia bisa mengukir tempat untuk dirinya sendiri. Tapi bagaimana dengan kenyataan? Betapa kejamnya kenyataan. Kau tahu ini bukan? Lin Yanruo. Kemalangan Yunting, aku sangat menyesalinya, tapi aku berbeda darinya. Chin Bahuang, kakak iparmu demi dirimu, pergi menegosiasikan kemitraan dengan bajingan bermarga Shou itu, dan hampir saja. Tapi bagaimana denganmu? Kau karena dorongan sesaat membunuh seseorang. Bukankah itu membuat upaya keras kakak iparmu sia-sia belaka? Kontrak keluarga Shou, apa yang begitu berharga tentang itu? Selama kamu bersedia, kelima kontrak dari Xingtian, semuanya bisa menjadi milikmu. Aku sudah muak. Lihatlah situasinya, kau masih menyombongkan diri. Saat ini, kita hanya punya satu jalan, menuntut pengembalian pembayaran barang. Ayo pergi. Sialan. Sangat menawan. Kemudian Tuan Muda Su, apakah kau tidak menginginkannya? Bisakah kau membantuku mendapatkannya? Tuan Muda Su, apakah kau lupa? Dia berasal dari keluarga Yun. Kau masih memiliki pembayaran akhir konstruksi yang belum lunas, yang belum kau berikan kepada keluarga Yun. Mereka pasti akan mengirim seseorang untuk menagihnya. Di zaman sekarang ini, debitur adalah tuannya. Begitu mereka melangkah melewati pintu, bukankah mereka akan sepenuhnya berada di bawah belas kasihanku? Siapa yang ingin kamu manipulasi? Chan Bahuang, bagaimana kau bisa menemukan jalan ke sini? Tuan Muda Su, saya minta maaf. Berandal ini memaksa masuk. Saya akan segera mengusirnya. Kamu adalah Tuan Muda Su. Kamu berutang pada grup Yun. Pembayaran akhir begitu lama. Sudah waktunya untuk menyelesaikan tagihan, bukan? Jika bukan kau, lalu siapa berandal ini? Tuan Muda Su, dia adalah Chan Bahuang, yang kusebutkan padamu sebelumnya. Yang di sebelahnya adalah kecantikan nomor 1 yang Cheng, Yun Meng Li. Sungguh aku mencari kemana-mana dengan sia-sia. Itu datang tanpa usaha sama sekali. Mereka malah datang mengetuk pintuku. Chan Bahuang, Tuan Muda Su adalah anggota kediaman Tuan Kota, seorang pelayan tingkat tinggi. Masalah kau memalsukan token Tuan Kota. Tuan Muda Su sudah mengetahuinya. Cepat berlutut dan minta maaf padanya. Kau ingin aku berlutut? Aku khawatir dia tidak akan sanggup menanggung bebannya. Kurang ajar. Beraninya kau berbicara kepada Tuan Muda Su seperti itu. Apa kau yakin Tuan Muda Su tidak akan merobek mulutmu? Tuan Muda Su, aku bisa melepaskan pinjaman itu. Tapi aku mohon padamu untuk tidak mengejar Bahuang, karena memasukkan token Tuan Kota. Nona Yon, ini adalah pertemuan pertama kita. Saya mengundang Anda untuk minum. Setelah menghabiskan minuman ini, kita bisa membahas apa yang terjadi selanjutnya. Aku tidak minum alkohol. Nona Yon, apakah Anda menolak untuk menghormati saya? Karena memang begitu adanya. Maka masalah bocah ini akan saya laporkan dengan jujur kepada Tuan Kota. Aku akan meminumnya. Tunggu, ada yang salah dengan anggur ini. Kau tidak boleh meminumnya. Bocah, apa maksudmu dengan itu? Apakah kau menyiratkan bahwa aku meracuni anggur itu? Jika tidak ada masalah, maka kau minumlah secangkir anggur ini. Untukku. Kau menolak niat baikku, bukan? Aku memberitahumu, secangkir anggur ini hari ini. Kau harus meminumnya mau atau tidak mau. Pengawal, bekap gadis ini untukku. Dan paksa anggur itu masuk ke tenggorokannya. Sekarang, kita bisa duduk dengan benar dan bicara, bukan? Chan Bahuang, apa kau sudah gila? Beraninya kau memukul anak buah Tuan Muda Su. Aku tidak menyangka kau bocah memiliki beberapa keterampilan. Tapi karena kau memukul anak buahku, jangan pernah berpikir tentang meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Tuan Muda Su, Bahuang tidak melakukannya dengan sengaja. Aku bisa mengganti biaya pengobatan. Kompensasi. Bagaimana kau berencana untuk memberi kompensasi dengan menggunakan tubuhmu? Aku tidak keberatan dengan itu sebenarnya. Bocah, karena wanitamu memohon untukmu, aku akan memberimu kesempatan. Namun hanya satu dari kalian berdua yang bisa keluar dari sini. Bocah, ambil bungkusan ini dan berikan itu kepada wanitamu. Aku akan mengampuni hidupmu hari ini dan bahkan membiarkanmu mengambil kembali dana itu. Bagaimana? Chan Bahuang, Tuan Muda Su akhirnya menunjukkan belas kasihan yang besar. Kau harus menghargai kesempatan ini. Bahuang, sebentar lagi aku akan menghitung 1, 2, 3, dan kita akan lari bersama. 1,
2. Chen Bahuang, Chen Bahuang. Kukira kau adalah sepotong tulang yang keras. Aku tidak menyangka. Kau hanyalah udang berkaki lunak. Aku akan memberimu kesempatan hari ini. Minumlah secangkir anggur ini. Aku tidak akan membunuhmu kalau begitu. Beranda, kau mencari mati. Pengawal, panggil semua saudara kemari. Aku menolak percaya bahwa aku tidak bisa memukulmu sampai mati hari ini. Siapa kau? Di mana saudara-saudaraku? Simin, asistenku yang cakap. Dulu di medan perang, dia bertarung sendirian selama 3 hari 3 malam. Membantai lebih dari 800 musuh. Dia dikenal sebagai mawar dara di medan perang. Adapun para ikan teri milikmu itu, kurasa dia menjatuhkan mereka. Tuan Chen, jangan kemari. Bagaimana kita harus menghadapi wanita ini? Lucuti pakaiannya. Dan lemparkan dia ke jalan. Ya, Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Secangkir anggur ini, apakah kau akan meminumnya sekarang atau tidak? Saya tidak akan meminumnya. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Berandang, kau seharusnya mengenali benda ini kan? Biar ku beritahu. Aku adalah salah satu dari 8 diakon agung kediaman Tuan Kota. Di belakangku adalah Tuan Kota Yang Chen. Jika hari ini kau berani melukai sehelai rambut pun di kepalaku, Tuan Kota pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Bekingan tuan kotamu, tidak berguna seperti yang kau pikirkan. Jika kau punya nyali, biarkan aku memanggil Tuan Kota. Baiklah, silakan telepon. Bahuang, jangan. Tidak apa-apa. Kebetulan aku ingin bertanya pada Su Guangling. Kapan kediaman tuan kotanya menjadi tempat yang menampung kotoran dan kejahatan? Apakah dia tuan kota Yang Chen masih ingin mempertahankan jabatannya? Halo, Tuan Kota Pak. Seseorang menyalahgunakan namamu. Aku mengungkap mereka. Dan mereka bahkan memukulku. Anda harus menegakkan keadilan untukku. Apel, di bawah yurisdiksiku di Yang Chen, seseorang berani bersikap sombong seperti ini. Kau tunggu di sana. Aku akan segera ke sana. Bagus. Jika kau punya nyali, jangan lari. Tuan Kota akan segera tiba. Kudengar Tuan Kota Su ini sangat melindungi orang-orangnya. Jika dia menyalahkan kita, seluruh keluarga Yun, kita akan menderita. Kami belum mendapatkan kembali utang kami. Bagaimana kami bisa pergi? Jangan khawatir. Hari ini jangankan tuan kota Yang Chen. Bahkan jika Raja Negara Naga datang, dia tetap harus membayarku kembali. Di mana orang yang memukulmu? Aku ingin melihat. Siapa yang begitu berani? Su Guangling tuan kota Yang Chen. Sampai menyamar sebagai diriku Xiao Guangling di Yang Chen. Dia orangnya. Dia tidak hanya memukulku. Dia juga mencaci maki Anda di belakang. Kau bocah bau. Sekarang tuan kota sudah di sini. Jika kau punya nyali, coba sombong lagi. Akulah yang memukulnya. Aku juga yang mengutukmu. Su Guangling, instruksi apa yang kau miliki? Astaga. Oh tidak, Tuan Chen. Kau bocah bau sedang menghadapi kematian yang akan segera terjadi. Namun berani berbicara kasar. Tuan kota Shan, dia adalah langitnya Yang Chen. Hati-hati jangan sampai seluruh klanmu dieksekusi. Benarkah begitu, Su Guangling? Kudengar kau ingin memusnahkan seluruh klanku. Tuan Chen, tolong dengarkan penjelasanku. Tuan Kota Shou, Anda lihat, bocah ini sungguh sombong tak terbatas. Dia bahkan tidak menempatkan Anda di matanya sama sekali. Menurut pendapatku hari ini Anda harus dengan benar memberinya pelajaran. Kau bajingan, tutup mulutmu. Kau pikir kau sedang mencoba memberi pelajaran kepada siapa? Apakah kau mencoba membunuhku? Tuan Kota Shou, mengapa Anda memukulku? Dialah yang tidak menempatkan Anda di matanya. Dia bahkan mencaci maki Anda barusan. Bodoh. Beraninya kau masih memfitnah Tuan Chen. Tuan Chen bahkan mau menyebutku. Itu adalah keberuntungan besarku. Lupakan tentang Tuan Chen mencaciku. Bahkan jika dia memukulku sampai mati, aku tetap pantas menerimanya. Siapa sebenarnya dia? Berdasarkan dirimu, kau pikir kau bisa tahu identitas Tuan Chen? Mulai hari ini, kau dan kediaman Tuan Kotaku sama sekali tidak punya hubungan lagi. Tanya. Keluar dari sini. Tuan Kota Shou. Tanya. Tuan Chen, aku mohon padamu. Tolong ampuni aku ya. Aku bersedia membayar kembali uangnya. Bahuang, bagaimana kalau kita membiarkannya? Mandui, jika kita tidak memberi pelajaran pada orang seperti ini, dia tidak akan pernah belajar. Tanya. Nona Yun, aku sepenuhnya sadar akan tujuan kunjung ANMU, pembayaran terakhir yang terutang kepada keluarga Yun. Aku akan segera mengatur seseorang untuk menyelesaikannya denganmu. Benarkah? Itu luar biasa. Terima kasih Tuan Kota Su. Ya benar, ini semua yang seharusnya aku lakukan. Tolong jangan sebut-sebut itu, Tuan Chen. Cara aku menangani masalah ini, apakah Anda puas? Jika ada lain waktu, kau tidak perlu menjadi tuan kota lagi. Ya. Sama sekali tidak akan ada waktu berikutnya. Mandui, ayo pergi. Bahuang, Tuan Kota Su, mengapa dia begitu menghormatimu? Karena aku adalah Raja Langit. Tentu saja dia takut padaku. Bisakah kau serius sekali saja?
Aku mengatakan yang sebenarnya. Seharusnya aku tidak bertanya padamu. Baiklah, baru-baru ini, karena upaya perbaikan, Tuan Kota Shu menjadi lebih berhati-hati. Jadi begitu. Sesuatu terjadi melibatkan bawahan Tuan Kota Shu. Dia takut, jika itu menyebar, itu akan berdampak negatif padanya. Jika kau ingin berpikir seperti itu juga tidak masalah. Di masa depan, jangan terlalu impulsif. Kali ini hanya keberuntungan bahwa kita bertemu dengan Tuan Kota Shu. Baiklah, aku mengerti. Kalau begitu mari kita cepat pulang. Beritahu kabar baik ini kepada keluarga. Aku sudah membawa kembali uangnya. Sekarang, bisakah istriku berpartisipasi dalam proyek ini? Chin Bahuang. Tahu ini, orang yang penuh kebohongan. Saya pikir, ini hanyalah sekotak uang palsu. Bagaimana mungkin, ini adalah dana proyek Tuan Muda Su. Nenek, pinjaman ini benar-benar berhasil diambil kembali oleh Bahuang secara pribadi dari Tuan Muda Su. Berdasarkan dirinya, bagaimana mungkin Tuan Muda Su memberinya muka? Aku bilang kak, ini mungkinkah seseorang menjual tubuhnya hanya untuk mendapatkannya kembali? Yunana, jika kau berani mengatakan itu padaku lagi. Itu adalah Tuan Kota Shu. Berkat dia, Tuan Muda Su menerima hukuman yang pantas dia dapatkan. Mengenai pinjaman ini, dia secara pribadi mengawasi prosesnya. Aku tahu itu. Jadi begitu. Aku hampir berpikir, sampah ini telah menjadi berguna. Aku akan bertanya pada kalian semua sekali lagi. Sekarang, bisakah kalian memberikan kontrak itu kepada istriku? Kak, mengapa aku harus mencuri pujianmu? Kontrak ini, kamu yang membawanya kembali. Tentu saja itu milikmu. Nana, bukankah kau sebelumnya adikku yang baik? Dulu, memang semua salahku. Sekarang, karena kamu yang membawa kembali proyek ini, maka keuntungan yang dihasilkan tentu saja juga sepenuhnya milikmu. Yunana, berhenti berakting. Aku lihat kau tidak bisa menandatangani kontrak ini sendiri. Jadi kau mencari bantuan dari istriku. Kak, suamumu. Mengapa dia begitu galak? Aku benar-benar tulus. Aku akan memberimu kesempatan untuk bertobat. Kamu tidak apa-apa jika dia tidak mengerti aku. Namun dia masih datang untuk mempertanyakan aku. Aku bisa membiarkanmu melihat apa yang benar-benar disebut ganas. Lupakan saja. Selama kontrak diamankan itu baik-baik saja. Benar-benar benar. Kak, kamu pergi ke grup Dingxian besok untuk menemui ketua Li dan menandatangani kontrak. Setelah proyek ini berhasil dinegosiasikan, bantuan apapun yang kamu butuhkan, keluarga Yun kita pasti akan mendukungmu dengan segenap kekuatan kami. Baiklah, aku mengerti. Kalau begitu Bahuang dan aku akan pergi dulu. Bagus. Keharmonisan persaudaraanmu adalah yang paling ingin kulihat. Kami sepakat bertemu ketua Li pada pukul 12. Sekarang sudah pukul 1. Mengapa dia belum tiba? Tidak masalah, jika dia tidak datang, kita bisa duduk di sini saja, minum sesuatu. Itu juga cukup menyenangkan. Bisakah kau berhenti main-main? Kau tidak pernah serius sehari pun? Hidup yang sederhana. Selama aku bisa menghabiskannya bersamamu, tidak ada yang buruk tentang itu. Mengapa kau bertingkah seperti sukses dan terkenal? Orang tua yang pensiun ke gunung. Aku pernah sukses dan terkenal. Sekarang, aku hanya ingin bersamamu dan menjalani kehidupan biasa. Ketua Li. Aku benar-benar minta maaf. Aku menghadiri pertemuan hari ini. Mendengarkan ajaran Gubernur Xingtian. Itulah mengapa aku sedikit terlambat. Tidak apa-apa Ketua Li. Kami juga baru saja tiba. Kau pasti Yun Menglikan. Kecantikan nomor 1 yang Chen. Benar. Reputasimu memang pantas. Terima kasih atas pujiannya Ketua Li. Ketua Li Anda. Jangan terlalu formal. Aku hanya beberapa tahun lebih tua darimu. Panggil aku Yao Hon. Jika kau bersedia, kau bisa memanggilku kakak laki-laki. Jauhkan tangan kotormu dariku, kecuali jika kau tidak menginginkannya lagi. Dari mana bajingan ini berasal? Ini adalah sikap keluarga Yul terhadap kerjasama. Sekarang, suruh pria ini tanya. Proyek ini, aku ingin membahasnya denganmu berdua saja. Ketua Li, dia adalah suamiku. Aku minta maaf kepadamu atas namanya. Keluarga Yun kami sangat tulus mengenai kerjasama ini. Aku mohon padamu tolonglah. Ketulusan, Yun Mengli. Kau membawa seorang pria ke sini, dan kau bicara tentang ketulusan. Cukup. Karena sudah begitu keadaannya, aku minta kalian berdua pergi. Untuk proyek ini, Dingxiang akan berganti mitra. Ketua Li, apa maksudmu dengan ini? Kualifikasi kerjasama keluarga Yun kami ditunjuk oleh Gubernur Xingtian. Biar ku beritahu,
Jangan coba menekanku dengan gubernur. Selama aku mengatakan bahwa keluarga Yunmu tidak memiliki prosedur yang benar, bahwa kualifikasimu tidak lengkap, dan bahwa kau tidak kompeten untuk proyek Gubernur Jenderang. Gubernur Jenderang juga tidak akan mengatakan apapun yang menentangku. Kau, bagaimana kau bisa melakukan ini? Apa salahnya aku melakukan ini? Apakah kau dikirim oleh keluarga Yun? Jangan bilang, Yun Nana tidak memberitahumu. Syarat-syaratku. Meng Li, kau seharusnya patuh saja. Tidur denganku sekali. Dan setelah urusan selesai, kontrak ini, bagaimanapun kau ingin menandatanganinya, begitulah jadinya. Aku bilang, jika kau berani menyentuhnya lagi, aku akan melumpuhkan tanganmu. Apakah kau tuli? Chin Bahuang, lepaskan Direktur Li. Li Yaohon, ini adalah kesempatan terakhirmu. Segera tanda tangan di kontrak itu untukku. Cepat berhenti bicara. Direktur Li, maaf, masalah kerjasama ini. Kerjasama apaan? Keluarga Yunmu memperlakukanku seperti ini. Dan kau? Apakah kau percaya? Aku akan mencincangmu dan memberimu makan anjing. Seseorang Direktur Li, mari kita bicarakan ini dengan baik-baik. mengemis padaku sekarang. Terlambat. Pukul dia. Apa hubungan antara kau dan dia? Rekan seperjuangan, mantan. Kau. Apa yang akan kau lakukan? Bisakah kau menandatangani kontrak itu sekarang? Aku akan tanda tangan. Kakak, selamatkan nyawaku. Apakah kau masih akan mengatakan bahwa perusahaan istriku memiliki kualifikasi yang tidak lengkap? Tidak masalah. Sama sekali tidak masalah. Lalu, apakah kau masih ingin istriku tidur denganmu? Tidak, aku tidak mau. Kalau begitu cepat tanda tangani. Aku akan tanda tangan. Jika kamu patuh seperti ini lebih awal, bukankah sudah selesai menyia-nyiakan waktu istriku? Begitu banyak. Kau benar untuk menceramahiku. Istri, tidak ada yang salah dengan kontrak itu. Mari kita kembali. Baiklah, Sialan. Kau berani memperlakukanku seperti ini. Aku akan membuat keluarga Yunmu menderita kutukan abadi. Halo, Direktur Li, hadiah yang dikirim keluargaku. Apakah Anda puas dengannya? Masalah kontrak itu tidak perlu terburu-buru. Tunggu sampai Anda selesai bersenang-senang. Baru kemudian tidak akan terlambat untuk membahasnya. Keluarga Yun sialan itu. Dan bicara tentang kontrak. Dasar nenek tua bau. Dengarkan aku baik-baik. Suruh pria bermarga Chen itu merangkak ke sini, bersujud padaku dan akui kesal AINMO. Dan kemudian suruh dia menempatkan istrinya dengan patuh di ranjangku. Kalau tidak, keluarga Yunmu seumur hidup ini bisa lupakan tentang kontrak itu. Kecuali, apa sebenarnya yang terjadi? Pergi tanyakan pada menantu itu. Kenapa kalian semua masih berdiri terpana di sana? Cepat, panggilkan ambulans untukku. Bahuang. Meskipun hari ini, aku sangat berterima kasih padamu. Tapi kau memukul Ketua Li. Akankah dia membalas dendam pada keluarga Yun kita? Dengan orang seperti ini, tidak perlu bersikap sopan. Jika satu pukulan tidak menaklukkannya, maka pukul dia lagi. Bisakah kau berhenti? Selalu main pukul dan bunuh. Aku tidak memukulnya, si Ming yang memukulnya. Kau, bagaimanapun juga, kau tidak diizinkan untuk bersikap impulsif di masa depan. Ini yang terakhir kalinya. Baiklah, aku berjanji padamu. Nenek, ayah, ibu. Aku membawa kembali kontraknya. Kau gagal mendampingi Ketua Li dengan baik. Namun kau berani kembali. Nenek, tolong lihat kontraknya sudah ditandatangani. Tidak perlu tidur dengan bajingan itu. Demi mendapatkan kontrak. Diam. Itu Ronan durhaka. Nana dengan baik hati memberimu kesempatan untuk menandatangani kontrak, membiarkanmu sendirian, memonopoli pujian. Bagaimana kau menanganinya? Kau membawa menantu tak berguna ini untuk memukuli dan mengancam Ketua Li. Aku tidak pernah menyangka bahwa demi keuntungan sekecil itu, kau akan melakukan apa saja. Bagaimana mungkin keluarga Yemku melahirkanmu, ular berbisa yang jahat seperti ini? Dasar biadab. Kenapa kau menatapku? Masalah ini sepenuhnya salahmu. Sekarang Ketua Li telah mengirim pesan. Jika malam ini di ranjangnya, dia tidak melihat Meng Li, maka lupakan saja tentang penandatanganan kontrak ini. Nyonya besar, aku akan menyelesaikan masalah ini. Tapi kamu harus ingat ini.
Ini adalah yang terakhir kalinya. Aku mentoleransi tindakan keluargamu. Metode apa yang mungkin kau miliki? Si tidak berguna yang hanya tahu membual. Bagaimana dia bisa menyelesaikan apapun? Dia hanya akan lari ke Ketua Li, berlutut dan mengakui kesalahannya itu saja. Adikku tersayang, sedangkan kamu juga harus bersiap-siap. Ketua Ji sedang menunggumu di ranjang. Jika Chen Bahuang menderita kemalangan apapun, aku tidak akan pernah seumur hidupku memaafkan kalian semua. Tahu, Ruang rawat inap VIP. Ketua Li benar-benar memiliki metode yang luar biasa. Tepat setelah menandatangani kontrak, kamu segera berbalik dan mengancam keluarga Yun. Jadi kenapa? Chen Bahuang. Kau sekarang, bukankah kau tetap harus datang berlari dengan patuh dan meminta maaf padaku? Sudahkah kau memikirkan bagaimana kau bisa membuatku memaafkanmu? Ketua Li, kurasa kamu mungkin salah paham. Apa maksudmu? Maksudku adalah, alasan apa yang kamu rencanakan untuk digunakan agar aku melepaskanmu lagi. Dasar bajingan, memukul Ketua Li, dan masih berani datang ke sini bertingkah sombong. Sungguh keberanian yang luar biasa. Bocah ini, dia hanya di sini untuk menimbulkan masalah bagi perusahaan. Chen Bahuang, kau benar-benar tidak akan melihat peti mati sebelum meneteskan air mata. Sialan, aku selesai berpura-pura. Sekarang, berlutut di depan ranjang sakitku. Tampar dirimu sendiri 10 kali, dan kemudian telanjangi istrimu, dan kirim dia ke ranjangku. Mungkin jika aku senang, aku mungkin masih membiarkanmu lolos. Kalau tidak, tunggu saja keluarga Yun bangkrut. Kenapa kau masih berdiri terpana di sana? Cepat berlutut untukku. Tidakkah kamu merasa kedua kakimu sedikit tidak simetris? Berhenti bicara omong kosong padaku. Berlutut. Sekarang terlihat jauh lebih enak dipandang. Bajingan-bajingan. Kau sudah mati. Tuan Xingtian sedang menginspeksi rumah sakit hari ini. Dia akan segera tiba di sini. Ketika itu terjadi, dia pasti tidak akan mengampunimu. Tepat sekali. Ketua Li adalah seseorang yang sangat dihormati oleh Gubernur Xingtian. Jika kau melukai Ketua Li, itu sama saja menampar wajah Gubernur Xingtian. Xingtian ada di sini. Bagaimana? Apa kau takut? Sudah terlambat, berlututlah padaku sekarang. Lumpuhkan kedua kakimu sendiri. Tunggu sebentar. Di depan Tuan Xingtian, aku bisa mengurangi beberapa kata. Ketika saatnya tiba, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu menyedihkan. Apakah kamu begitu yakin bahwa Xingtian akan datang, akan membantumu? Omong kosong. Aku adalah orang kepercayaan Tuan Xingtian. Jika dia tidak membantuku, apakah dia akan membantumu sebagai gantinya? Baiklah, karena memang begitu, aku akan meninggalkan kakimu ini. Untuk saat ini, Xingtian akan datang, lalu mematahkannya lagi. Orang ini benar-benar mencari mati. Tidak hanya berani memanggil secara langsung nama Gubernur Xingtian, tetapi juga ingin melakukan kekerasan di depan umum. Apakah dia benar-benar berpikir dia adalah seseorang Gubernur Xingtian paling membenci mereka yang tidak mengikuti aturan? Dia pasti akan menghancurkannya sampai mati. Sampah ini, Gubernur Xingtian baru saja tiba di Jiangcheng. Ini adalah saatnya untuk membangun otoritasnya. Dia pasti akan menjadikannya sebagai contoh untuk memperingatkan orang lain. Tuan Xingtian ada di sini. Tuan Xingtian ada di sini. Dia pasti akan menegakkan keadilan untukku. Chen Bahuang, kau tamat. Bukankah kau cukup sombong barusan? Bukankah kau bilang kau akan tepat di depan Tuan Xingtian melayangkan tangan padaku? Ayo, coba layangkan tangan padaku. Lanjutkan coba saja. Apakah kamu yakin? Anak ini tamat melakukan kekerasan tepat di depannya. Aku takut hukumannya akan berlipat ganda. Dia akan membusuk di penjara. Tuan Xingtian membenci kejahatan seperti Apei. Dia pasti akan membayar harga yang mahal. Tuan Xingtian, itu bocah ini. Dia benar-benar berani tepat di depan Anda, melayangkan tangan pada kontraktor Anda. Ini adalah tindakan terang-terangan dia untuk menampar wajah Anda. Kau harusnya bersyukur bahwa aku sudah pensiun sekarang. Kalau tidak, kau pasti sudah menjadi mayat sekarang. Tuan Xingtian, apa yang Anda lakukan? Aku dipukuli hingga menjadi seperti ini oleh bocah bau ini. Anda seharusnya menghukumnya. Kau ingin aku menghukum Raja Langit? Apakah kau mengatakan dia adalah orang yang menekan negara-negara musuh? Raja Langit dari 6 Dewa Perang Agung. Pavilion Tingzhou cukup luas. 6 Dewa Perang Agung, cukup kesepian tinggal di dalamnya. Mengapa kamu tidak masuk juga dan menemani mereka? Tidak. Mereka semua orang gila di dalam. Mereka adalah iblis. Kau berani memancing kemarahan Raja Langit. Liao Hon, nyalimu sudah besar. Raja Langit, ampuni hidupku. Kamu bermuka dua dan berbahaya.
Kamu menarik kembali kata-katamu. Mengapa aku harus mengampunimu? Kemampuan kerjaku sangat kuat. Biarkan aku tetap di grup Dingshan. Aku pasti akan melakukannya untuk Raja Langit dan Tuan Xingtian. Lebih banyak keuntungan dan nilai. Lebih banyak manfaat. Memalsukan laporan keuangan, melecehkan bawahan wanita secara seksual, dan mengantongi suap secara pribadi. Kekayaanmu. Apakah begitu cara kau mendapatkannya? Raja Langit Tuan Xingtian. Ini tidak benar. Ini dibuat-buat. Tidak seperti itu. Kata-kata ini, simpanlah untuk kepala inspektur. Bawa dia pergi. Tuan ampuni hidupku. Raja Langit ampuni hidupku. Ampuni aku. Raja Langit ampuni hidupku. Raja Langit, bawahan Anda gagal menjalankan tugas, mohon hukum saya. Bangun, kamu unggul dalam peperangan, tetapi mengelola ekonomi, kamu baru saja memulainya. Dapat dimengerti jika ada beberapa kekurangan. Terima kasih atas anugerah besar Anda Raja Langit. Raja Langit, saya sudah mentransfer grup Dingshan di bawah nama Anda. Mulai sekarang kontrak Nyonya sama sekali tidak akan memiliki kekurangan lagi. Mengapa membuatnya begitu rumit? Anda tahu saya tidak ingin mengurus hal-hal lagi. Raja Langit, dengan grup Dingshan, agar Anda menangani masalah di Yangshan jauh lebih mudah lagi. Baiklah. Mengapa kamu di sini? Aku takut dia akan merepotkanmu. Aku datang untuk memeriksamu. Bagaimana hasilnya? Apakah kau meminta maaf padanya? Aku tidak meminta maaf padanya. Dia yang meminta maaf padaku. Dan terlebih lagi, dia bahkan memberikan grup Dingshan kepadaku. Aku mengkhawatirkanmu. Aku sangat khawatir. Dan kau masih menyombongkan diri di sini. Cukup, aku akan mengantarmu pulang. Di mana kau tinggal? Aku tinggal di Peach Blossom 01. Kau bilang di mana? Villa Bunga Persik 01. Kau benar-benar. Besok adalah perjamuan ulang tahun nenek. Ingatlah untuk datang. Raja Langit, Anda meninggalkan kartu itu padaku. Mengapa kamu baru tiba sekarang? Semua orang sudah pergi. Di zaman sekarang ini, tak ada orang percaya kau cakap betul pun. Di mana Chen Bahuang? Ibu, Kau sudah tiba. Kebetulan hari ini aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan kalian semua. baiklah, Ibu. Siapa yang membunuh saudaraku? Segera maju ke depan. Hari ini aku harus membuatnya membayar dengan nyawanya. Ada keributan apa di luar? Itu pasti kakak laki-laki Zhao Fangzun, Zhao Tianhao. Dia datang untuk membalas dendam. Mencari balas dendam. Balas dendam apa yang dia cari? Keluarga Yun kita dan kedua saudaranya sama sekali tidak memiliki hubungan. Dari mana datangnya permusuhan ini? Paman tua, kamu masih belum tahu apa yang telah dilakukan menantu laki-lakimu yang luar biasa ini kan? Bicaralah, apa yang kamu lakukan? Dia membunuh saudara laki-laki pria itu. Apa? Dia hanya melakukannya untuk menyelamatkan kakak ipar. Jangan membela si pembawa sial itu. Dia menggunakan obat-obatan untuk membius Lin Yanruo. Berniat melakukan perbuatan curang. Dia pantas mati. Kamu, Su Tianhao, kakak laki-laki Zhao Fangzun. siapa di antara kalian yang membunuh saudaraku? Maju sekarang. Siapa Chen Bahuang? Keluar sini. Kakak Hao, dia adalah Chen Bahuang. Chen Bahuang, kenapa kamu tidak cepat merangkak ke sini dan bersujud kepada kakak Haoku dan mengakui kesalahanmu? Mengakui kesalahanku. Dia tidak pantas. Menghadapi kematian yang akan datang. Namun masih berbicara sembarangan. Benar-benar nekat. Chen Bahuang, berhentilah bersikap keras kepala. Zhou Tianhao itu tidak seperti Lei Qianjue yang hanya memiliki keterampilan dangkal. Dia adalah seseorang yang benar-benar bertarung di medan perang. Cepat minta maaf. Aku akan meminta nenek buyut untuk campur tangan dan menyelamatkan hidupmu. Kamu tidak boleh membiarkan Meng Lei menjadi janda semuda ini. Aku bilang, kematian Zhao Fangzun memang pantas. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Masih berani keras kepala. Apa kamu pikir aku tidak akan membunuhmu sekarang juga untuk membalas dendam saudaraku? Hentikan. Siapa si cantik kecil ini? Kakak Hao. Dia adalah istri Chen Bahuang. Yun Meng Lei, kamu baru saja kembali baru-baru ini. Jadi kamu mungkin tidak tahu banyak tentang dia. Dia adalah salah satu wanita tercantik di Yangshan kita. Bos, jika Anda menginginkannya, aku punya rencana yang bisa membuat keluarga Yun dengan sukarela menyerahkannya kepada Anda. Bagus. Lakukan saja seperti yang kamu katakan. Cepat pergi dan beritahu mereka. Setelah masalah ini selesai, aku akan memberimu hadiah besar. Terima kasih Saudara Wu. Siapa orang yang bertanggung jawab di sini? Wanita tua ini adalah kepala keluarga Yun saat ini. Chen Bahuang membunuh adik kandung kakak Hao. Kami seharusnya memandikan keluarga Yun dengan darah untuk membalas dendamnya. Namun, kakak Hao kami berhati mulia.
Dan percaya bahwa dendam ada sumbernya dan utang ada pemiliknya. Dan tidak boleh melampiaskan kemarahan pada orang lain. Ketua Show bijaksana. Namun, ada satu syarat. Kondisi apa? Silakan sampaikan dengan bebas. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Kakak Hao kami jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Nona Yun Mengli. Namun, Nona Yun sudah menikah dengan orang lain yang membuatnya sangat menyesal. Oleh karena itu, aku ingin minum anggur cawan silang dengan Nona Yun. Minum anggur cawan silang. Minum anggur cawan silang. Apakah Ketua Shu berniat menikahi Yun Mengli? Ketua Shu adalah seorang tokoh besar yang kuat di Yangzheng. Menikahi Yun Mengli adalah memberinya kehormatan untuk minum anggur cawan silang di depan suami Yun Mengli. Ketua Shu benar-benar membunuh dan menghancurkan hati. Selama kau meminum minuman anggur cawan silam dengannya, Ketua Show bisa menampuni keluarga Yun. Nenek, aku sudah menikah dengan Bahuang. Tidak mungkin bagiku untuk minum anggur cawan silang dengan orang lain. Alasan aku memanggil keluargamu ke sini hari ini adalah tepatnya untuk pernikahanmu dengan Bahuang. Sejak dia kembali, dia telah menyebabkan masalah bagi keluarga Yun kita di mana-mana. Aku sudah lama ingin kalian berdua berpisah. Perjanjian perceraian. Aku sudah meminta seseorang untuk menyusunnya. Awalnya, hari ini dimaksudkan agar kau datang dan menandatanganinya. Setelah perceraian, alasan apa yang tersisa bagimu untuk menolak Ketua Shu? Nenek, aku tidak akan menceraikan Bahuang. Baru-baru ini, keluarga Shouku memperoleh kontrak senilai 1 miliar dari kantor Gubernur Xingtian. Jika Nona Yun bersedia menemaniku untuk membahas bisnis selama 1 malam, aku juga bisa mengeluarkan proyek 200 juta dan memberikannya kepada keluarga Yunmu untuk ditangani. Dengan ini, untuk memberi selamat kepada Nenek Buyut. Seperti yang diharapkan dari Ketua Zhou, kemurahan hatinya benar-benar mewah. Jika kita tahu lebih awal bahwa kamu menyukai Yun Mengli, lalu kenapa dia, Chen Bahuang, harus terlibat dalam hal ini? Mengli, kenapa kau masih berdiri saja? Kenapa kau tidak segera mengambil gelas anggurmu dan minum minuman anggur cawan silang dengan Ketua Shu? Setelah perjamuan berakhir, kau harus menemani Ketua Shu semalaman. Yun Mengli, apa yang masih kamu ragukan? Kamu adalah ketua perusahaan. Bagaimana kamu bisa menempati posisi ketua, namun tidak mau memberikan kontribusi kecil kepada perusahaan? Tepat sekali. Jangan berani-beraninya kamu menunda semua orang untuk menghasilkan uang. Ketua Shu menawarkan 200 juta. Mengapa kamu berpura-pura menjadi santa yang suci? Cepat minum anggurnya. Kita semua menghasilkan uang bersama ketika ada uang yang bisa dihasilkan. 1 gelas anggur bernilai 200 juta. Apalagi yang mungkin membuatmu tidak puas? Ibu, tidak peduli betapa tidak bergunanya Chen Bahuang. Dia tetap menantu cucumu. Selain itu, Mengli baru saja menikah. Apakah pantas bagimu untuk memaksanya seperti ini? Bukankah itu tidak pantas? Itulah mengapa. Bukankah aku membawa perjanjian perceraian? Mengli adalah ketua perusahaan keluarga. Jika dia minum anggur cawan silang dengan Ketua Shu, segera setelah perceraian, jika ini tersebar nanti, bagaimana keluarga lain akan memandang keluarga Yun kita? Apa yang kau katakan ada benarnya. Nyonya tua, Anda sama sekali tidak perlu khawatir tentang itu. Di dunia saat ini, yang kuat dihormati. Selama keluarga Yun mendapatkan kekuasaan, siapa yang berani bergosip tentang keluarga Yun? Selain itu, Ketua Shu kami hanya mengagumi Nona Yun dan hanya ingin memenuhi keinginan di hatinya. Jika keluarga Yun tidak bersedia, maka mengenai proyek itu, mari kita anggap kita tidak pernah membicarakannya. Mengli, untuk apa kamu hanya berdiri di sana? Pergi dan minum bersama Ketua Zhou. Mungkinkah kamu masih peduli dengan pikiran si sampah Chen Bahuang itu? Dia tidak bisa dibandingkan dengan Ketua Zhou. Keluarga Zhou pada awalnya adalah keluarga terkemuka di Yangzheng. Sekarang, dengan dukungan Gubernur Xingtian, mereka pasti akan mencapai puncak kejayaan di masa depan jika kamu mengikutinya. Di masa depan, akan berani meremehkan cabang keluarga Yun kita. Mengli, apakah kau dengar itu? Ketua Shu memiliki kasih sayang yang mendalam padamu. Ini bukan hubungan biasa yang dimaksudkan untuk ditinggalkan nanti. Dengan melakukan ini, kau membantu keluarga Yun maju lebih jauh dalam pengembangan. Dan itu juga akan membawa manfaat besar bagi kehidupan masa depanmu. Bukankah kalian semua sudah cukup menimbulkan masalah? Diam, kamu tidak punya hak untuk bicara di sini. Setelah Yun Mengli meminum anggur itu, kamu sama sekali tidak akan memiliki hubungan dengan keluarga Yun. Hentan benar, kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Berani bicara lagi, segera keluar saja. Kau tak berguna untuk bisa mengandalkan keluarga Yun kami. Kami sudah menunjukkan belas kasihan padamu. Dan sekarang kau masih berani berdiri di hadapan Nenek Agung dan bersikap sombong. Si tak berguna ini sama sekali tidak pantas untuk Yun Mengli. Semakin cepat kau bercerai semakin baik. Si pembawa sial ini, aku tidak tahu berapa banyak lagi bencana yang akan dia bawa kepada kita. Proyek yang hanya 200 juta, dan kamu ingin menjual Mengli demi itu. Jika ada pesanan 1 miliar, bukankah kalian semua akan berlutut dan memanggilnya ayah?
Jika kamu punya pesanan 1 miliar, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Mengingat betapa miskinnya penampilanmu, berbicara tentang 1 miliar, aku yakin kamu bahkan tidak punya 100.000. Apakah kamu menganggap dirimu sebagai orang terkaya di negara naga begitu? Jika kamu bisa menghasilkan 1 miliar, lupakan hantang memanggilmu ayah. Aku bahkan akan memanggilmu leluhurku. Tabunganku bisa membeli semua aset di negara naga. Apa itu 1 miliar? Apakah otaknya rusak? Koinnya semakin besar. 1 miliar bukan apa-apa. Uang yang tersimpan di kartumu. Itu bukan uang palsu kan? Omong kosong. Jelas itu. Uang neraka dari Bank Langit dan Bumi. Ini suami Yun Menglei. Nenek Agun. Standar keluarga Yun Anda dalam memilih orang benar-benar tidak sesuai standar. Enya, segera keluar. Baiklah. Kalau begitu proyek grup Dingxing ini, aku akan merobeknya dulu. Apa? Proyek grup Dingxiang. Grup Dingxing itu adalah perusahaan terkemuka yang kita. Mungkinkah si tak berguna ini benar-benar mendapatkan proyek grup Dingxiang? Kamu lebih memilih proyek 200 juta milik Zhou Tianhao dan tidak menginginkan proyek 1 miliar grup Dingxing. Karena itu masalahnya, kontrak ini tidak ada gunanya bagiku untuk disimpan. Aku akan merobeknya. Sekarang juga. Tunggu, kau bilang 1 miliar. Hanya karena kamu bilang 1 miliar berarti itu 1 miliar. Berhentilah mencoba membodohi orang di sini. Tepat sekali. Omong kosong macam apa yang mungkin dia ucapkan? Nenek, cepat usir pembohong ini. Keluar. Biarkan Yun Menglei minum bersama ketua Zhou. Nenek, kontrak ini pasti asli. Jika kau tidak percaya, kau bisa melihatnya. Itu benar-benar kontrak dari grup Dingxian. Palsu. Nenek lihat. Pada dokumen ini, manajer proyek belum menandatangani. Ini membuktikan bahwa kontrak ini palsu. Dasar bajingan. Beraninya kau menggunakan kontrak palsu untuk menipuku. Tidak ada tanda tangan. Apa aku tidak bisa menandatanganinya saja? Apakah orang ini memasukkan dokumen dengan begitu berani? Memasukkannya adalah satu hal, tetapi dia bahkan menandatangani namanya sendiri. Jangan bilang grup Dingxiang dimiliki oleh keluarganya. Chen Bahuang benar-benar tidak punya otak. Bodoh yang tidak bisa disembuhkan. Kontrak ini, kamu mau atau tidak? Kenapa aku menginginkan sampahmu? Aku tidak pernah ingin melihatmu lagi. Pergi. Segera keluar. Yun Tua, menantu baikmu, benar-benar membuat Nyonya Tua marah. Reputasi keluarga Yun kita telah benar-benar dihancurkan olehmu. Jika kau masih mengakuinya sebagai putrimu, cepat suruh dia menceraikannya. Seorang gadis sebaik Menglei akhirnya menikahi sampah seperti itu. Sayang sekali. Tapi itu tidak masalah. Aku bisa menjaganya. Benar-benar pantas menjadi kakak Hao. Hati yang begitu baik. Nyonya Tua, orang-orang dari grup Dingxiang, sini nak ucapkan selamat ulang tahun. Grup Dingxiang, bagaimana mungkin mereka merendahkan diri untuk datang ke perjamuan ulang tahun keluarga kita? Gawat-gawat Nenek. Mereka pasti menerima informasi tentang kontrak palsu Chen Bahuang dan datang ke sini untuk meminta pertanggungjawaban kita. Kali ini Chen Bahuang benar-benar telah menghancurkan keluarga Yun. Xiang Qingdong, Direktur Jenderal Grup Dingxiang. Ketua Xiang, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu. Nyonya Tua, saya dengan hormat mewakili semua karyawan grup Dingxiang untuk menyampaikan ucapan selamat kami kepada Anda. Semoga Anda hidup selama Gunung Selatan. Dan semoga kekayaan Anda seluas Laut Timur. Anda terlalu baik. Ini adalah hadiah yang disiapkan oleh grup kami. Untuk Anda, patung Maitreya Giok. Itu juga merupakan harapan dari ketua kami, mendoakan Anda kebahagiaan yang abadi. Terima kasih banyak. Tolong sampaikan juga atas nama saya kepada ketua. Rasa terima kasih dari keluarga Yun kami. Terima kasih. Nyonya Tua, apakah Anda mengolok-olok saya, Xiang? Apa maksudmu dengan itu? Ketua kami ada di sini. Anda tentu bisa berterima kasih padanya secara langsung. Mengapa repot-repot menyuruh saya menyampaikan pesan itu, Ketua? Apakah Anda puas dengan hadiah ini? Itu bisa diterima. Nyonya Tua, bagaimana menurutmu? Apakah kamu puas? Sangat puas, sangat puas. Karena Nyonya Tua sudah puas, maka tidak ada masalah. Ketua Xiang, kamu harus kembali dulu. Pekerjaan itu penting. Ya, Ketua Chen. Bahuang, apakah kau benar-benar ketua grup Dingxiang? Tentu saja. Kalau tidak, mengapa Xiang Qingdong memanggilku Ketua Chen? Pantas menjadi menantu baikku. Aku tahu itu. Putriku tidak salah menikah. Bahuang, kamu sudah berhasil. Masalah sebesar ini, kenapa kamu tidak memberitahu kami? Beritahu saja aku. Jika kami tahu lebih awal, kami pasti akan merayakannya dengan layak untukmu.
Bahuan, Nenek terlalu impulsif barusan. Saya mengatakan beberapa hal yang tidak menyenangkan. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Saya juga melakukannya demi kebaikan Anda sendiri. Bukankah itu hanya cinta yang keras? Lihat mengenai masalah kontrak ini. Aku bisa menandatangani kontrak itu lagi. Tetapi itu harus ditandatangani atas nama Mengli. Ketua Xiao Kau juga mendengarnya. Jadi aku memintamu berhenti menggunakan pesanan 200 juta untuk mengancamku. Dan selanjutnya jangan membuatku menyetujui. Tuntutan tidak masuk akalmu itu. Kakak Hao. Bahuang sekarang, ketua grup Dingsheng. Mengapa kita tidak mundur dulu? Masalah balas dendam. Mari kita bahas nanti, karena memang begitu adanya. Aku tidak seharusnya berlama-lama. Aku punya urusan lain yang harus diurus. Aku akan pamit duluan. Siapa tadi yang bilang, jika aku bisa menghasilkan proyek 1 miliar, mereka akan segera berlutut dan memanggilku ayah. Bahuan, berikan kelonggaran di tempat yang seharusnya. Hentan juga memikirkan keluarga Yun kita. Itulah mengapa dia mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Bahuang bagaimana? Kalau kita lupakan saja, biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkannya pergi. Kalau begitu kalian semua juga harus melepaskan kontrak 1 miliar ini. Hentan, cepat dan berlutut. Nenek aku. Saya bilang berlutut. Dan apa lagi? Chen Bahuang, jangan memancing masalah. Aku terlalu memaksakan diri. Ada apa dengan itu? Jika kamu tidak mau mengatakannya hari ini, aku akan menganggap kontrak ini tidak ada. Hentan, cepat katakan. 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 Ayah, Lebih keras aku tidak mendengarmu. ayah, Anakku yang baik. Bahuan, lihat kontrak ini. Aku boleh bagi kontrak Kat Yun dulu. Tetapi aku punya satu syarat lagi. Orang yang bertanggung jawab atas proyek ini harus Mengli. Tentu saja. Halo Xingtian. Perusahaan kami, saham kemarin, naik 4 poin. Terutama karena kami. Kakak ipar. Setiap kali kamu membicarakan hal-hal ini aku pusing. Bagaimana kalau begini? Katakan saja langsung padaku. Di mana aku harus tanda tangan? Tapi Anda adalah ketua. Ini adalah pekerjaan harian Anda. Juga, ketika kita berada di perusahaan nanti, kau tidak diizinkan memanggilku kakak ipar. Kau harus memanggilku Sekretaris Lin. Si Xingtian itu, dia sama sekali tidak memberiku hadiah. Dia jelas-jelas membawakan masalah untukku. Bagaimana kalau begini kakak ipar? Posisi ketua ini, kamu yang harus mengambilnya. Bagaimana mungkin? Kalau begitu sudah diputuskan, Xingtian, segera alihkan semua sahamku di grup Dingsheng atas nama Lin Yanruo. Laksanakan segera. ya, Baiklah kakak ipar, mulai sekarang. Kamu adalah ketua grup Dingsheng. Bahuang jangan. Ayo. Kau. Ini adalah grup yang bernilai ratusan miliar. Kau baru saja memberikannya padaku begitu saja. Kamu adalah kakak iparku. Memberimu sebuah perusahaan bukanlah hal besar. Sudah kubilang jangan panggil aku kakak ipar lagi. Bahuang, biar aku tanya padamu. Karena kau bisa mengendalikan grup Dingsheng dan kenal dengan Gubernur Xingtian. Apa sebenarnya identitasmu? Kakak ipar, kamu akan segera tahu. Saya benar-benar tidak menyangka Bahuan adalah ketua grup Dingsheng. Ini benar-benar berkah bagi keluarga Yun kita. Keluarga Yun kita, dengan grup Dingsheng sebagai pendukung kita, bangkit menjadi salah satu dari 4 keluarga besar yang Cheng. Itu adalah sesuatu yang bisa kita nantikan segera. Saya ingin tahu, apakah Bahuang menyukai ginseng liar berusia sabat ini? Nenek, sesuatu yang buruk terjadi. Mengapa kamu panik? Kamu datang tepat waktu. Ikut aku untuk memberikan ginseng ini kepada Bahuang. Nenek, insiden besar terjadi. Cepat lihat beritanya. Baru-baru ini ketua grup Dingsheng, Tuan Chen Bahuang, mengundurkan diri dari posisi ketua dan mentransfer 100% saham atas namanya kepada seorang wanita misterius. Bajingan ini, apa yang dia coba lakukan? Nenek, kalau begitu ginseng ini, haruskah kita tetap memberikannya? Kita tidak memberikan apa-apa. Mengli, Bahuang, kau di sini.
Kamu mau kemana pagi-pagi begini? Proyeknya akan segera dimulai, tapi pendanaannya belum diamankan. Phase pertama membutuhkan investasi 1 miliar. Aku harus bergegas ke bank untuk pinjaman. Keluarga Yun cukup perhitungan. Tidak mengeluarkan sepeser pun, namun ingin kamu menangani proyek sebesar itu. Nenek masih marah. Dia melarang siapapun mendanai saya. Mari kita anggap saja, itu ujiannya untukku. Itu juga bukan masalah besar. Aku akan pergi bersamamu. Tidak perlu. Aku bisa pergi sendiri. Kau tetap di perusahaan, dan biasakan dirimu dengan baik dengan bisnis ini. Ban Kyun-san, Nona Tang Yuntin, Direktur Sang Direktur Ban Kyun-san. Anda secara pribadi menelepon. Apa instruksi Anda? Manajer Zhang, tanpa keluarga Tang kami, kau masih akan menjadi anjing yang orang-orang. Perintah ke sana kemari. Ya, aku selalu mengingat keluarga Tang. Kebaikan yang mendalam, karena memberiku kehidupan baru. Kalau begitu saat ini, kau punya kesempatan untuk membalas budi keluarga Tang. Nona Tang silakan berikan instruksi Anda. Beritahu semua karyawan bank bahwa jika mereka melihat Chen Bahuang atau Yun Mengli muncul, segera usir mereka dari bank. Ban Kyun-san, Kau pasti diutus oleh manajer Zheng kan? Namaku Yun Mengli. Terima kasih sudah datang menjemputku. Aku benar-benar minta maaf. Tapi aku tidak datang ke sini untuk menyambutmu. Saya datang ke sini untuk menyuruhmu pergi. Apa maksudmu? Aku membuat janji dengan manajer Emo. Aku seharusnya berkunjung hari ini. Manajer Zheng, Manajer Zheng, apa yang terjadi di sini? mereka mengikuti perintah saya. Anda telah menyinggung keluarga Tang. Saya tidak bisa memberikan pinjaman kepada Anda. Silakan pergi. Tapi manajer Zheng, kemarin Anda dengan jelas menyatakan melalui telepon bahwa Anda setuju untuk memberi saya pinjaman. Keluarga Tang adalah keluarga terkemuka di Yangzheng. Keluarga Yun Anda yang tidak penting. Berani-beraninya bersaing dengan keluarga Tang. Itu tidak berbeda dengan membenturkan telur ke batu. Selain itu, risiko investasi sangat tinggi. Saya tidak bisa meminjamkan uang itu. Keluar. Tidakkah Anda dengar manajer siang kami berbicara? Cepat pergi. Jangan buang waktu kerja kami. Xiaoli. Manajer Huang. Manajer Huang, Manajer Ban Kyun-san. Seorang pengunjung adalah tamu. Mengapa Anda begitu kasar? Saya akan menangani penerimaan di sini. Anda turun dulu. Ya, Ketua Yun. Segalanya sangat mendesak sekarang. Saya di sini. Sebenarnya punya jalan yang jelas. Yang bisa saya tunjukkan kepada Anda. Nona Tang berkata. Selama Anda melahirkan anak untuk Tuan Muda Tang Yunhai. Bantu dia melahirkan anak. Itu sudah cukup. Apa maksud Anda dengan ini? Nona Tang baru saja menelepon saya. Dia berkata, dia ingin Anda membantu keluarga Tang mendapatkan pewaris. Lalu dia akan menelepon manajer kami. Dan pinjaman itu akan diberikan kepada Anda. Jangan khawatir. Meskipun Tuan Muda Tang berada dalam keadaan vegetatif, namun selalu ada cara. Manajer Huang, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi tolong kembali dan beritahu Nona Tang. Saya harus menolak dengan hormat. Anda tidak tahu hal baik ketika melihatnya. Lihatlah orang macam apa Anda ini. Untuk bisa menjual sebanyak ini, sudah cukup bagus. Kau tak tahu malu. Dasar wanita keji, Anda berani memukul saya, panggil orang. Ada. Orang ini meminta pinjaman kepada saya, mengatakan dia bisa menuruti saya. Saya menolak. Dia menjadi gila dan memukul seseorang. Usir dia keluar. Ya. Bang Li, kamu baik-baik saja. Pergi. Siapa Anda? Beraninya Anda membuat onar di ban. Apakah Anda ingin mati? Sampah menjijikkan semacam ini. Kedua orang ini tak dapat pinjam di orang coba rompak. Cepat seseorang panggil polisi. Tangkap mereka. Bahuang, ini sudah memburuk, cepat pergi. Sisanya, saya yang akan urus. Bukan apa-apa. Jangan gugup. Suruh manajer bankmu keluar dan temui aku. Anda tidak layak bertemu manajer bank kami. Semua kamera pengawas di sini telah merekam penampilan Anda. Anda tidak bisa melarikan diri. Saya akan memastikan Anda membusuk di penjara. Ambil ini dan tunjukkan ini kepada manajer bankmu. Suruh dia keluar dan temui aku. Sampah macam apa ini? Kartu hitam agun. Aku katakan ini untuk terakhir kalinya. 10 menit. Chen Bahuang, lihatlah jam berapa ini. Kau masih berlama-lama di sini. Cepat pergi. Aku sudah bilang padamu. Masalah ini, serahkan saja padaku untuk menyelesaikannya. Serahkan padamu. Apa yang bisa kau urus? Aku tahu kau pandai berkelahi. Tapi, apakah itu berguna? Jika polisi datang, bisakah kau menahan peluru? Atau jika aku tidak bisa mendapatkan pinjaman, bisakah kau merebutnya secara paksa? Apa yang kau lakukan? Sama sekali tidak membantuku. Pergi saja. Bang Li, apakah aku benar-benar tidak berguna? Sama sekali bagimu.
Tentu saja tidak. Ipar bukan ketua ban. Saya minta maaf, tolong jangan marah. Kami akan segera pergi. Tidak. Bukan Direktur Yon. Saya ingin mengundang Anda berdua ke kantor saya untuk membahas masalah pinjaman pria terhormat ini. Saya yang lebih muda barusan gagal mengenali orang besar. Mohon jangan sekali-kali memasukkannya ke dalam hati. Silakan. Direktur Yon, saya tahu pinjaman itu mendesak bagi Anda. Saya sudah menginstruksikan seseorang untuk memprosesnya segera. Dananya bisa dicairkan malam ini. Benarkah? Terima kasih, Ketua Zhang. Sama-sama. Direktur Yun kontraknya. Lihat, ini sudah waktunya makan. Saya sudah meminta manajer Huang untuk memesan ruang pribadi di hotel terbaik di dekat sini. Maukah Anda berdua menghormati saya dengan makan sebelum Anda pergi? Saya benar-benar minta maaf, tetapi saya masih ada urusan di perusahaan saya. Bagaimana kalau begini? Nanti saya akan menjamu dan mentraktir Anda makan. Baik sekali. Kalau begitu saya menantikan kehadiran terhormat Anda. Silakan. The film was translated and narrated by Bahuang. Media. Saya minta maaf. Nada bicara saya terlalu kasar barusan. Kali ini, kita berutang semuanya padamu, karena saya berhasil mendapatkan pinjaman. Mana mungkin begitu? Aku tahu. Kamu benar-benar peduli padaku. Epar, sikap kita barusan. Dia tidak akan menyimpan dendam terhadap kita, kan? Saya tidak tahu tokoh besar barusan itu. Dari awal sampai akhir, kita sama sekali tidak bisa menebak apa yang dia pikirkan, Epar. Lalu bagaimana dengan keluarga Tang? Kita tidak bisa menyinggung kedua belah pihak. Hubungan buruk dengan semua orang J, kan? Apa itu keluarga Tang? Mereka hanya bisa mendominasi Yang Chen. Dibandingkan dengan tokoh besar itu, mereka bahkan tidak seharga seekor semut. Jika Yunhai tidak segera bangun, kita hanya bisa mengandalkan upacara naga bangkit besok untuk memohon Raja Langit turun tangan. Aku ingin tahu bagaimana masalah Direktur Zhang sedang berlangsung. Halo, nomor yang Anda hubungi saat ini sedang tidak aktif. Dia bahkan tidak berani mengangkat telepon. Mereka semua sampah tak berguna yang tidak mampu meraih kesuksesan. Nona Sulung, kita telah berhasil mengundang tabib sakti Shang, sang guru nasional. Penyakit Tuan Muda Yunhai bisa disembuhkan. Cepat undang dia masuk. Ya, Setelah Yunhai bangun, Chen Bahuang, ketika upacara naga bangkit besok berakhir, akan menjadi saat kematianmu. kakak. Saya ingin sekarang juga mencabik-cabik Chen Bahuang dengan tangan kosong. Anjing itu. Yunhai, jangan cemas dulu. Besok adalah upacara naga bangkit Raja Langit. Itu adalah masalah yang paling penting bagi keluarga Tang kita saat ini. Mengenai Chen Bahuang itu, dia bisa dimusnahkan dengan jentikan jari. Bagus, saya akan pergi ke keluarga Yun sekarang untuk membawa Yun Mengli menghadiri upacara naga bangkit. Topi suami yang diselingkuhi ini. Saya akan memastikan Chen Bahuang yang memakainya. Hari ini seharusnya menjadi hari yang luar biasa bagi keluarga Yun kita untuk hadiri upacara naga lompat gerbang dan menjadi keluarga besar tingkat atas. Hari yang luar biasa. Sayang sekali bahwa keluarga Yun kita melahirkan seorang benalu yang menyebabkan masalah di mana-mana. Inilah mengapa keluarga Yun kita kehilangan kualifikasinya. Kita hanya bisa duduk di sini. Sungguh dosa. Matriark Agung Yon, mengapa Anda menghela napas? Tuan Muda Tang, mengapa Anda di sini? Bukankah Anda? Bukankah saya sudah seperti sayuran? Saya tidak bermaksud begitu. Untungnya kakak saya mengundang seorang tabib sakti yang menyembuhkan penyakit saya. Saya datang ke keluarga Yun Anda hari ini hanya karena satu alasan, yaitu untuk memberitahu keluarga Yun Anda bahwa Anda bisa menghadiri upacara naga bangkit bersama dengan keluarga Tang kami. Apakah saya wanita tua ini mendengar dengan benar? Keluarga Yun kita bisa pergi bersama keluarga Tang untuk menghadiri upacara naga bangkit? Ya, Anda mendengarnya dengan benar. Terima kasih Tuan Muda Tang. Nenek, sudah ku bilang, Tuan Muda Tang ini orang baik yang menjunjung tinggi kesetiaan dan kebenaran. Mengui, mengapa kamu masih berdiri di sini? Cepat pergi dan berterima kasih kepada Tuan Muda Tang. Jika kau ingin pergi, pergilah. Aku tidak akan pergi. Diam. Niat baik Tuan Muda Tang. Jangan tidak tahu berterima kasih. Tepat sekali, Yun Mengli. Kau boleh menyakiti dirimu sendiri jika kau mau, tapi jangan sakiti anggota keluarga Yun kita yang lain. Sialan, helikopter saya. Di mana pesawat saya? Pesawat itu
Tuan muda, pesawat kita telah dibom. Aku. Dibom siapa yang melakukannya? Bawahanmu tidak tahu, tidak tahu. Jika tidak tahu, apakah kamu tidak akan mencari tahu? Cepat pergi. Di siang bolong, seseorang berani menebang pesawat tuanmu datang. Mereka pasti mencari mati. Yunhai, kau benar-benar memamerkan kekuatan yang besar. Berani-beraninya memarkir pesawat di tempat yang ingin kudarati. Aku langsung membomnya. Apakah kau punya keberatan? Jadi itu Tuan Kota. Kesalahpahaman ini semua kesalahpahaman. Itu adalah pesawatku yang diparkir di tempatmu. Pantas dibom. Aku tidak punya keberatan. Kau agak masuk akal. Sosok penting tertentu telah menyatakan bahwa mereka ingin kau menghadiri upacara naga bangkit dan mengambil posisi penting. Ternyata ada sosok penting seperti itu yang sangat menghargai Kutang Yunhai. Surat resmi. Yun melihat Tuan Muda Tang ini. Dia benar-benar naga di antara manusia. Ini adalah sesuatu yang tidak berguna. Chan Bahuang tidak bisa dibandingkan dengannya. Upacara naga bangkit. Surat ini dikeluarkan secara khusus, menunjuk Tang Yunhai sebagai penjaga gerbang era sejahtera. Tuan Kota, bukankah ada kesalahan? Mengapa aku diminta menjadi penjaga gerbang? The film was Kau kurang wawasan. translated and narrated Upacara by naga bangkit Amnesia. adalah perayaan yang terkenal secara nasional dan penting. Sungguh kesempatan yang terhormat. Sosok penting. Membiarkanmu melayani sebagai kedoknya. Itu adalah kehormatanmu. Jadi begitu. Sosok penting sengaja bermaksud untuk membina aku Tang Yunhai. Tang Yunhai berterima kasih kepada sosok penting itu di sini. Terima kasih Tuan Kota. Nona Yon, atas perintah Raja Langit, aku datang secara khusus untuk mengundangmu menghadiri upacara naga bangkit. Raja Langit mengundangku. Tapi, aku tidak kenal Raja Langit. Raja Langit berkata bahwa begitu kau tiba kau akan tahu segalanya. Tapi aku, Nona Yon, jika sosok penting itu marah, bahkan jika aku punya 100 kepala, aku tidak mampu kehilangannya. Nona Yon, tolong jangan mempersulit bawahanmu lagi. Nona Yon, mari, silakan. Nona Yon diundang, silakan masuk. Silakan duduk dan tunggu sebentar. Ketika upacara naga bangkit dibuka nanti, keraguan di hatimu akan teratasi dengan sendirinya. Aku masih punya beberapa urusan di sini yang perlu kurus. terima kasih Tuan Kota. Aku bilang Kak, seleramu benar-benar aneh. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Apa-apaan Kakak Bahuang? Apa-apaan hanya menikahi Chan Bahuang dan tidak menikahi orang lain? Kau bahkan bisa menelan. Tuan Kota, jika kau memang seperti ini, seharusnya kau bilang dari awal Kak, mengapa repot-repot bertingkah seperti teratai putih murni di depan kami. Berhenti bicara omong kosong. Tuan Kota dan aku sama sekali tidak punya hubungan. Aku bicara omong kosong. Nenek katakan pada kami, jika kakak dan Tuan Kota benar-benar tidak memiliki hubungan apa-apa, mengapa Tuan Kota bersikap begitu baik kepada keluarga Yon kita? Sikap yang begitu baik, dia secara pribadi datang menjemputmu, memindahkan kursi untukmu, dan menghujanimu dengan berbagai keramahan. Tak satu pun dari kami yang buta. Kami melihat semuanya dengan jelas. Mengeri. Tuan Kota, sekarang kuat dan berpengaruh. Tetapi dia sudah berusia 60 tahun. Berapa tahun lagi, dia bisa tetap menjadi Tuan Kota. Dia akan segera pensiun. Lihat Tuan Muda Tang lagi. Dia sangat dihargai oleh tokoh besar. Setelah upacara naga bangkit, dia pasti akan melambung tinggi. Dengarkan nasihat nenek. Menyerahlah padanya. Kakak, tubuhmu begitu indah. Jika kau bertanya padaku, kau harus memberikannya kepada Tuan Muda Tang. Dengan begitu itu tidak akan sia-sia. Mulut anjing tidak bisa memuntahkan gading. Jika kamu tidak bisa bicara dengan benar, maka tutup mulut anjingmu. Kalau tidak, aku sendiri yang akan menjahitnya tertutup untukmu. Chan Bahuang, bagaimana kau menyelinap masuk ke sini? Sudah kuduga. Bagaimana mungkin sampah sepertimu menyelinap ke tempat seperti ini, tempat kelas atas? Jadi kau hanya seorang pelayan. Itu tidak mengejutkan. Apa yang kamu katakan tidak salah. Aku di sini hari ini justru untuk memberikan Mengli pernikahan mewah yang pantas dia dapatkan. Aku di sini untuk melayaninya. Bahuang, apa yang kau katakan? Ini adalah upacara naga bangkit Tuan Raja Langit. Konyol. Bagaimana dia bisa duduk bersama dengan kita? Nenek dia adalah suamiku. Tidak ada yang salah dengan dia duduk di sini kan? Kau benar-benar tak tahu malu. Tuan Kota baru saja pergi.
Dan segera setelah itu kau di sini, menggoda pria lain. Jika Tuan Kota marah nanti, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Yun kita. Bahuang, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku belum. Chin Bahuang, ini bukan tempat Anda, seharusnya duduk. Tempat duduk sejauh ini, ke depan. Bahkan ayah tuanmu datang. Tuan Tua Tang tidak memenuhi syarat untuk diduduki. Anda hanya seorang pelayan. Juga ingin mencapai kesuksesan instan. Biar saya peringatkan Anda, berhati-hatilah agar tidak membuat Raja Langit marah. Bahkan jika Anda punya 10 nyawa, itu tidak akan cukup untuk Nati. Cukup, kata-kata menakutkan. Aku sudah bosan mendengarnya. Ngomong-ngomong, aku tidak pernah berniat untuk duduk di sini sejak awal. Bahuang, kau mau kemana? Jadilah anak baik. Aku masih punya sesuatu yang belum aku urus. Sedangkan kamu, tetaplah di sini dan tunggu aku dengan patuh. Aku akan segera kembali untukmu. The film was translated and narrated Sampai by itu. M Media. Pasti sudah mendengar bahwa Mengli berhubungan dengan Tuan Kota. Dan ketakutan, lalu melarikan diri. Yun Mengli, kau benar-benar memiliki metode yang luar biasa. Bahuang ini, Tuan Kota, dan Tuanmu datang. Ketiga pria ini, semuanya dipermainkan olehmu. Kau duduk begitu jauh di depan hari ini. Pastinya kau tidak berencana untuk merayu Raja Langit nantikan. Yun Mengli ini benar-benar tidak tahu malu. Wanita ini terlihat sangat polos. Namun aku tidak menyangka dia begitu nakal. Aku belum. Dewa Perang Yu Huan tiba. Adalah milik Raja Langit. Takta, hari ini aku akhirnya bisa bertemu dengannya. Tuan Yu Huang telah tiba. Silakan cepat duduk. Saya sudah lama mendengar bahwa Dewa Perang Yu Huang memiliki prestasi militer yang gemilang. Melihat Anda hari ini, memang Anda berseri-seri dan bersemangat. Siapa yang mengatur tempat duduk ini? Melapor kepada Dewa Perang. Ini diatur secara pribadi oleh Gubernur Xintian. Gubernur Xintian ini benar-benar kacau. Keluarga Yon ini sudah lama dicabut kualifikasi untuk menghadiri upacara akbar. Kudengar kali ini mereka berhasil menyelinap masuk dengan meminjam kartu undangan keluarga Tang. Mungkinkah ini? Bukankah seharusnya kamu bersama keluarga Tang duduk di meja yang sama? Dewa Perang Yu Huang kami. Anda salah paham. Adalah Ya, aku salah paham. Sekarang keluarga Tangmu sudah berdiri di pintu masuk, bertindak sebagai penjaga pintu. Kalau begitu, bukankah seharusnya keluarga Yun juga pergi ke pintu masuk dan berdiri di sana bersamamu? Tuan Yu Huang, keluarga Tang kami memiliki kualifikasi masuk formal. ya. Tuanku, Anda pasti berpikir bahwa keluarga Yun ini dan Chen Bahuang si sampah itu terhubung. Itulah mengapa Anda ingin mengusir mereka. Namun saat ini, keluarga Yun dan keluarga Tang akan segera menikah. Kami meminta Anda untuk memberi sedikit muka pada keluarga Tang. Wajah keluarga Tang. Tuan Yu Huan. Anggota keluarga Yun diundang olehku. Mengatur tempat duduk untuk keluarga Yun. Juga keputusanku. Apel, Tuan Yu Huan. Apakah Anda punya keberatan? Tuan Kota Zhou. Apa maksud dari semua ini? Mengizinkan orang rendahan seperti itu untuk duduk di meja utama. Apakah kamu mencoba menghina Tuan Raja Langit? Dewa Perang Yu Huan. Sebelum masalah ini diklarifikasi, aku meminta Anda untuk menjaga perkataan dan tindakan Anda dengan hati-hati. Silakan duduk. Baiklah, semuanya silakan. Lanjutkan percakapan Anda. Aku sekarang akan pergi dan menyambut Tuan Raja Langit. Yun Mengli, kamu tidak memutuskan pertunangan dengan keluarga Chen saat itu dan menikahi bocah Chen Bahuang itu. Sekarang, apakah kamu menyesalinya? Tuan Yu Huang, mengapa Anda mengatakan itu? Karakter pria itu. Aku sudah menyelidikinya. Dia benar-benar keji dan tidak tahu malu. Sebagai sesama wanita, aku menasihatimu untuk menjauh darinya. Dengan segala hormat, Chen Bahuang tidak seburuk yang Anda klaim. Sebaliknya, saya yakin dia adalah suami yang baik. Mengli, beraninya kamu berbicara kepada Dewa Perang Yu Huang seperti itu. Minta maaf segera. Aku melihat bahwa kamu benar-benar menyedihkan karena telah tertipu seperti ini oleh sampah tak berguna itu. Lupakan saja, aku akan mengampunimu kali ini. Mengli, sudah kukatakan padamu sejak lama. Kau hanya bisa menikah denganku di kehidupan ini. Jangan khawatir, segera setelah upacara naga bangkit selesai, bocah Chen Bahuang itu, dia pasti mati. Kau seharusnya segera tunduk padaku. Kau sedang bermimpi. Aku tidak akan menikahimu. Lepaskan aku. Yun Mengli, selagi aku masih punya perasaan padamu, jangan memancing masalah. Tang Yunhai, bersikaplah yang baik. Pelayanmu berani lari ke meja The film utama was untuk membuat translated masalah. and Hati-hati jangan narrated sampai by diusir. M Media. Kau lagi bocah bau. Kau hanyalah seorang pelayan, namun kau berani tidak menghormatiku. Apa kau bosan hidup? Seorang pelayan seharusnya berdiri patun di dekat pintu. Kalau tidak, ketika Xintian tiba, dia akan memukulmu sampai menjadi vegetatif lagi.
Apa kau pikir aku sama denganmu? Hanya seorang pelayan. Aku dihargai oleh orang besar. Dan selama aku mendapat kesempatan untuk menjadi pengikutnya, aku akan berdiri di bawah satu orang, di atas 10.000 orang. Sedangkan kau hanyalah pelayan di hotel ini. Aku jijik. Kau akan selalu menjadi sampah. Chan Bahuang, hargai. Nikmati saat akhirmu. Setelah upacara naga bangkit berakhir, itu akan menjadi hari kehancuranmu. Yan Menli, saya melarang Anda untuk menyimpan ilusi lagi tentang sampah ini. Setelah upacara selesai, Anda akan menikah lagi. Nenek, Pernikahan akan segera dimulai. Semua tamu harap tetap tenang. pernikahan. Pernikahan apa? Bukankah ini perjamuan naga bangkit Tuan Raja Langit? Chen Bahuang, kau pasti tidak sengaja menyebabkan masalah. Apa kau tahu betapa Tuan Gubernur dan Tuan Kota Shou menghargai upacara naga bangkit ini? Chan Bahuang, kamu badut benar-benar konyol. Sepertinya, keluarga Tang bahkan tidak perlu bertindak, kamu akan dieksekusi oleh Tuan Raja Langit. Salam, 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 Tuan Xingtian, Tuan Xingtian, Tuan Xingtian, Tuan Kota. Tuan Kota. Tuan Kota. Raja Langit memiliki perintah. Nona Yun Menglei diminta untuk berganti pakaian pernikahan. Apa, Tuan Xingtian, mengapa kau memberikan pakaian pernikahan kepadanya? Tuan Xingtian, apa kau salah? Bukankah hari ini upacara naga bangkit Raja Langit? Raja Langit, apa yang dia lakukan? Kapan giliranmu untuk menghakimi? Tuan Xingtian, Tuan Raja Langit mengizinkan saudaraku menerima tamu, membuktikan bahwa dia menghargai keluargaku. Keluarga Tang. Raja Langit memang secara spesifik menyebutkan keluarga Tang. Raja Langit ingin kalian semua untuk berlutut di sini dan menyaksikan pernikahannya. Apa? Apel. Bajingan. Kurang ajar. Kalian berdua, patuhlah tinggal di sini dan berlutut dengan benar. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menyinggung Raja Langit kali ini? Jangan panik. Raja Langit sedang menguji kita. Apa yang kamu tertawakan? Kamu sampah tak berguna. Raja Langit sedang melatih anggota keluargaku terlebih dahulu untuk menjadi pelayannya. Niat di balik ini, kamu tidak akan pernah mengerti seumur hidup ini. Tepat sekali. Hebat. Hebat. Nona Yon, silakan. Tuan Xingtian, Anda pasti salah. Saya sudah punya suami. Saya tidak akan menikahi Raja Langit. Mengli, pergi saja ganti pakaianmu. Aku juga akan ganti pakaian. Aku akan segera kembali. Bagus, bagus, bagus. Ini benar-benar luar biasa. Saya tidak pernah menyangka Raja Langit jatuh cinta pada cucu saya pada pandangan pertama. Nenek, jangan bicara omong kosong. Menli, patuhi aku. Cepat dan pergilah bersama Tuan Xingtian untuk berganti pakaian upacara. Kau sama sekali tidak boleh menunda. Milik Raja Langit saat yang tepat. Mustahil. Bagaimana mungkin Raja Langit mungkin menyukai wanita biasa seperti itu? Aku khawatir Xingtian membuat kesalahan sejak pengaturan tempat duduk. Dia sudah bingung. Bagaimanapun dia baru saja dipindahkan ke posisi gubernur. Beberapa kesalahan tidak dapat dihindari. Apa yang Nona katakan itu benar. Ketika Raja Langit tiba nanti, dia akan tahu ini adalah kesalahpahaman. Wanita berganti pakaian. Memang merepotkan. Chan Bahuang, apakah kamu gila? Apakah ini tempat duduk yang bisa kamu ambil? Kalau begitu katakan padaku, di mana aku harus duduk? Apakah kamu tidak punya malu? Kamu hanyalah seorang pelayan. Tempat duduk apa yang kamu duduki? Itu adalah takhta Raja Langit. Segera turun. Aku benar-benar belajar sesuatu yang baru hari ini. Seorang yang tidak penting. Pelayan, benar-benar berani menduduki takhta Raja Langit. Mengapa kau tidak kencing? Dan lihat dirimu sendiri. Lihat apakah kau pantas. Chen Bahuang, The film was translated Kau berani and mengenakan pakaian narrated formal. by M Media. apa kau menderita delusi dan mengira kau adalah Raja Langit? Chin Bahuang, segera turun. Penyah. Biarlah. Pernikahanku dengan Mengli kali ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Yun kalian. Keluarga Yun kalian tidak pantas menikmati kehormatan ini. Nona Mengli tiba. Ini
Dia terlalu cantik. Katakan padaku, jika Raja Langit salah mengenali orang, bukankah dia benar-benar akan menikahinya nanti? Jangan khawatir. Betapa mulianya Raja Langit itu, mana mungkin dia menyukai yang seperti ini. Putri selir dari keluarga kelas 3. Kami dekat dengan panggung. Mungkin nanti, ketika Tuan Raja Langit melihatku, dia akan langsung menikahiku. Kalau begitu kakak, jika kau menjadi istri Raja Langit, suruh Chen Bahuang dieksekusi untukku. Dan atur, agar Yun Mengli menikah denganku. Tuan Raja Langit, saya tidak tahu di mana Anda berada. Atau, apakah Anda bisa mendengar saya berbicara? Saya Yun Mengli, memiliki penampilan yang sederhana. Sungguh tidak pantas untuk Anda, gaun pengantin yang saya kenakan ini, dikenakan untuk Chen Bahuang. Saya mohon Anda mengabulkan pemenuhan kami. Yen Menli, kau putri durhaka. Kenapa kau tidak cepat tutup mulut? Apakah kau ingin membunuh keluarga Yun kita? Yun Mengli, aku benar-benar mengagumi keberanianmu. Ini adalah perjamuan Tuan Raja Langit. Kau mengucapkan kata-kata ini di sini. Apa kau tidak takut kehilangan kepalamu? Silakan sambut, Raja Langit, ke atas panggung. Chen Bahuang, kau pasti sudah gila. Gubernur Xingtian memanggil Tuan Raja Langit. Gila. Benar-benar gila. Chen Bahuang, kau berani menyinggung Tuan Raja Langit? Ini akan membawa bencana besar padamu. Mereka yang mencari bencana tidak akan bisa bertahan. Chen Bahuang, kau mencari kematianmu sendiri. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Mengli, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Chen Bahuang, kau benar-benar gila. Kau benar-benar berani menyentuh wanita Tuan Raja Langit. Kau benar-benar tidak tahu tempatmu. Chen Bahuang, kau masih berani berada di sini, bermain-main romantis. Hari ini, kau pasti akan mati. Gubernur Xingtian, kau melihat semuanya? Bajingan tak tahu malu ini. Benar-benar berani bersikap, begitu lancang. Berani melamar pernikahan di perjamuan Tuan Raja Langit. Cepat seret dia ke bawah. Seret dia ke bawah. Dan eksekusi dia di tempat. Xingtian, kau agak tidak pantas. Sayang sekali Tuan Raja Langit sangat mempercayaimu, mengizinkanmu menangani upacara naga bangkit. Namun kau membiarkan bocah ini bertindak kurang ajar. Jun Yuhuan, kurasa kau terbiasa bersikap sombong dan tidak lagi mengerti aturan, benarkah? Xingtian, meskipun kau adalah Dewa Perang Bintang 5 dan pangkatmu di atasku, yang kau langgar adalah dekret Tuan Raja Langit. Kejahatan apa yang harus kau pertanggungjawabkan? Sekarang, setelah semuanya sampai pada titik ini, kau masih keras kepala menolak mengakui kebenaran, bukan? Orang di atas panggung ini adalah Raja Langit yang sesungguhnya, yang telah lama kau rindukan untuk temui. Raja Langit. Apa? Salam kepada Raja Langit, Nyonya Raja Langit. Salam Raja Langit, Nyonya Raja Langit. Apa? Chen Bahuang. Ternyata dia adalah Tuan Raja Langit. Chen Bahuang, dulu keluarga Chenmu terkenal di seluruh istana dan masyarakat. Pelamar membanjiri ambang pintumu. Sekarang setelah keluarga Chenmu hancur, pernikahan ini keluarga Junku batalkan. Chen Bahuang, jadilah sampah dengan damai saja. Tidak ada yang buruk tentang itu. Keluarga Tangku dan kau, mulai The film sekarang was tidak memiliki hubungan translated lagi. and narrated by M Media. Aku sebenarnya merobek dengan tanganku sendiri kontrak pernikahan dengan Tuan Raja Langit. Nona, ini bukan salahmu. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dia adalah Raja Langit? Aku melewatkan semua ini. Aku sangat menyesalinya. Kita tamat kakak. Aku menghinanya berkali-kali. Dia benar-benar Raja Langit. Keluarga Tang kita, tamat kakak. Aku tidak pernah berpikir, aku Tang Yinting, akan memiliki hari di mana aku salah menilai seseorang. Xingtian, dengarkan perintahku. Bawahanmu ada di sini. Keluarga Tang bertindak sewenang-wenang. Kejahatan mereka mencapai langit. Pindahkan mereka ke pavilion patroli langit untuk menunggu penghakiman. Keluarga Yun membantu orang jahat dalam tirani mereka. Turunkan mereka menjadi rakyat biasa. Raja Langit, ampuni hidup kami. Raja Langit, ampuni kami. Tolong pertimbangkan bahwa kita pernah memiliki pertunangan. Dan ampuni aku. Keributan. Seret mereka pergi. Tuan Raja Langit, wanita tua ini tahu dia salah. Saya mohon padamu, berikan Pelagayun jalan untuk bertahan hidup. Sudah kuberi atau belum kuberi kau kesempatan? Demi Mengli, aku akan memberimu jalan keluar. Enyahlah.
Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Bahuang, kau benar-benar Raja Langit. Benar-benar asli. Saya minta maaf. Saya seharusnya tidak meragukanmu. Tidak perlu mengatakan ini, istri. Aku mencintaimu, suamiku.